Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat anak-anak TBSN ya, khususnya yang suka ngoprek motor. Jadi saya akan mencoba berbagi ya, cara menghitung volume silinder blok ya di sini. Terus yang ini silinder head. Nah, dan beberapa tambahannya itu ya cara menentukan lebar squeeze band. Oke, jadi kita mulai dari apa dulu nih? Ini rumus dasar aja dulu ya. Oke, jadi cara menentukan volume atau cc ruang bakar blok silinder ya. Di sini jadi kita untuk menentukan kita pengen tahu cc ini jadi berapa. Misalkan kita udah rubah si share ini naik 100 overset 100 misalkan ya. Jadi kita kan nggak tahu tuh cc-nya jatuhnya berapa karena dia udah nggak standar ya. Jadi ini melihat dengan bentuk ini, kalian harus tahu rumus tabung. Ini jatuhnya kan bulat dan di sini bulat panjang tabung ya. Walaupun secara realnya dia itu nggak lurus banget presisi, enggak, karena di sini biasanya di top atas TMA, di sini TMA diameternya bakal lebih kecil daripada TMB ya. Oke, jadi tetap kita coba masukin aja rumus tabung. Rumus tabung itu volume tabung ya. Rumusnya itu pi R kuadrat kali T. Kita dapat pi dari mana? Pi itu dia nilainya konstanta ya, 3,14 atau 22/7. Ini konstanta. Jadi nilai ketetapan dia pasti segini nilainya. Untuk R kuadrat kita ambil dari jari-jari piston atau seher yang biasa kita nyebut seher ya. Tapi ini pangkat 2. Nah, untuk T di sini tinggi. Nah, tinggi ini kita ambil dari struk. Untuk struk kita bisa lihat di ini ya, list produk si motor tersebut ya. Misalkan kalau masih standar, kita bisa lihat struknya berapa. Kita langsung masukin di sini di T. Jadi T itu nilai tinggi karena apa? Tinggi di sini. Otomatis dia kan melihatnya dari pergerakan seher naik turun. Seher naik turun ditentukan oleh struknya itu. Struk itu apa sih? Oke, struk itu jadi crankshaft atau plug as. Nah, ini center asnya ya. Ini kan ada ini nih biasanya si lahar besar di stang seher. Terus ini anggap aja seher, kita nggak bahas di sini ya. Dan kita abaikan yang ini. Nah, tapi kita fokus di sini. Ini di big N ini dia punya titik center. Nah, titik center ini jadi patokan kita pertama. Yang kedua center di sini di asnya. Kita tarik. Ini dapat jatuhnya dapat berapa nih? Ini biasanya sudah ada di data ini ya, data pabrikan ya. Data pabrikan kalau masih standar. Nanti misalkan kalau udah kita struk up atau geser big N, misalkan dia jadi ini yang 1, ini yang 2, misalkan dia jadi lebih ke depan di sini ya. Nanti hitungnya beda lagi. Kita nggak bisa misalkan kita lakukan struk up 2 mm. Kita nggak cukup ngitungnya. Jadi data misalkan dari 57 misalkan
mm. Untuk struk standar kita langsung tambah 2, langsung ditambah 2 gitu. Enggak, ini salah ya. Jadi kita harus nambahnya jatuhnya 2 ini, karena dia itu naikin di sini 2, pasti di belakang juga turun 2 ya jatuhnya. Jadi kita tambah 4 mm, karena 2 ini harus ada di atas dan bawah. Perhitungannya gitu ya. Jadi kalau misalkan standarnya itu 57,5 misal, kita tambah jadi 4 ya, jatuhnya 61,5. Nah ini struknya, itu contoh aja. Jadi rumusnya kayak gini. Nanti kalian bisa masukin satu persatu ya. Ini contoh aja ya. Contoh misalkan biar cepat. Jadi V-nya 3,14 dikali R piston. Misalkan di sini kita dapat angka biar gampang ya, 50. R itu kan kita dapat dari setengah D. Nah ini diameternya misalkan didapatnya 5, D-nya itu 54. D-nya itu sama dengan 54 ya, misal. Jadi berarti 54 kali setengah, jatuhnya 27 ya. Kita masukin sini 27 dikali tinggi ini, kita misalkan pakai yang standar 57,5 dan samain. Coba kita hitung. Pause. Oke, ini jadi contohnya ini ya. Contohnya kita masukin Q, misalkan 3,14 dikali R-nya berapa tadi? 27 dikali 27, kan dia pangkat 2 ya, jangan lupa ya. Dikali T tadi kita dapat inilah misalkan 57,5 ya. Oke, kita coba hitung. Jadi kita pertama-tama 27 kali 27 dulu, berapa nih? 729 di sini 729 itu 57,5 kali 3,14. Nah ini ada 729 kita kali bagi 57,5 kita kali bagi 3,14. Nah ini hasilnya 131,62095. Tapi ini jatuhnya segini ya. Untuk cc-nya jatuhnya jadi 131 untuk bloknya aja. Blok ini jadi volume tabung ini atau blok ini jatuhnya segini. Pembulatan aja ya. 1,6 ini. Oke, ini yang blok silinder. Paham ya? Nanti kita buka sesi tanya jawab di kolom komentar aja ya kalau yang mau nanya. Di post cuy, di post. Oke, tadi kita coba ngitung ini ya volume untuk blok silinder. Sekarang kita yang kedua, kita masuk yang kedua, cara menentukan volume silinder head. Nah ini silinder head itu ini ya, yang dia ada tempat busi sama karburator untuk di 4 tak. Biasanya kalau di 2 tak dia justru karbunya malah di belakang ya, bukan di silinder head ini. Oke, jadi kita coba bayangkan ini kan ini yang dikasih tanda biru ini squeeze band. Nah ini yang ini ya, nah ini ya, ini squeeze band yang ditandain biru. Nah ini yang area diameter yang di tengahnya banget, yang lebih dalam cekungannya, dia disebut kubah. Oke. Jadi misalkan kita lihat tampak samping ya, tampak samping itu bakal kayak gini.
Nah kayak gitu ya. Ini kalau tampak samping. Nah ini jadi di sini untuk silinder head kita nggak bisa masukin rumus kayak untuk hitung volumenya ya. Untuk hitung volumenya kita nggak bisa masukin kayak rumus tabung, karena apa? Dia bentuknya kayak gini, bentuknya bebas ya. Jatuhnya jadi kita ngitungnya dengan cara di gelas buret. Nah ini gelas buret. Jadi di gelas buret ini udah kita siapin ya, dia 100 ml. Nanti tekniknya kita tinggal ini 100 ml kita tuangin di sini berapa sampai dia penuh, sampai dia pas di permukaannya. Nah, udah gitu kita tinggal lihat di sini sisa berapa. Dari 100 kita lihat itu sisanya jadi berapa, tinggal kurangin aja itu. Nanti ketemu volumenya segitu. Ya ini contohnya ya. Jadi kita gimana ya, ini aja. Oke, nah ini kan udah pas nih, ya, udah pas dengan permukaan bibirnya. Nah ini kita lihat sisanya ini sekitar, ini dia 90 tapi di bawah ya, sekitar 95 ya, jatuhnya sekitar 15 cc. Baru miring. Oke, kita tuangin dulu, pos sih. Oke, nah itu tadi ya. Jadi di sininya dia 100. Awalnya kita siapin 100 mili. Lalu setelah kita isi ke silinder headnya, dia berkurang jadi 97-an ya. Jadi 82,5 kalau nggak salah. Jadi sekitar segitu. Ini kan karena di situ kan gelasnya ini kurang presisi ya untuk angkanya. Jadi kita sebenarnya bisa lebih ini lagi. Kalau ada yang pakai keran tuh dia enak turunnya, dan gelasnya itu pakainya yang lebih kecil ya, dia ada pecahan di sininya lebih kecil lagi. Kalau ini enggak, ini kita pakai bayang-bayang aja. Jadi jatuhnya tadi kan kita siapin 100 ml, terus hasil keduanya dia di situ ngurangin sekitar 82,5an, berarti 100. Ini langsung kita kurangin aja ya. Jatuhnya berapa tuh? Bener nggak? Sekitar 17,5 ya. Jadi cc-nya untuk si head itu volumenya itu sekitar 17,5 cc. Nah ini untuk volumenya kayak gitu. Jadi kalian tinggal siapin medianya aja ya, ininya pendukungnya. Jadi harus pakai gelas yang lebih akurat. Ini karena petunjuknya nggak kurang akurat ya. Tapi posisinya kayak gitu. Karena kalau kita bingung, ini kan bingung nih, nggak bakal bisa masuk pakai rumus tabung atau apa ya, nggak bakal bisa. Makanya kita siapin gelas buret. Nah itu untuk menentukan volume silinder head. Nah sekarang gimana cara ngitung misalkan kompresinya? Ini yang ketiga, cara menghitung kompresi motor. Untuk kompresi ya, kompresi dia volume langkah ditambah volume sisa dibagi volume sisa. Volume langkahnya kita dapat dari mana? Tadi kita dapat ini berapa? Ya, itu volume langkah.
diaturnya jadi si, nah ini kan silinder blok dari pergerakan dari ini anggap pada sehernya ya, ini anggap pada sehernya. Nah ini TMA-nya. TMA itu apa sih? Titik mati atas, itu nggak usah dibahas ya, kayaknya udah pada tahu ya. TMB. Nah pergerakan ini ya, TMB ke TMA atau TMA ke TMB itu masuknya volume langkah atau stroke ya, itu volume langkah. Nah ini volume sisa itu apa? Ini cc cylinder head ya, cc cylinder head itu kita masukin ke volume sisa, jatuhnya jadi ini PS volume sisa juga ya. Jatuhnya tadi berapa? 131,6 ya kalau nggak salah ya, ditambah ini berapa? 17,5 dibagi 17,5 lagi. Nah ini oke, coba dapat berapa? 131,6 dibagi 131,6 ditambah 17,5 dibagi 17,5 32,6. Oke, jadi ya 131 kita masukin 131,6 ditambah 17,5 tambah 17,5. Nah ini ya, sama dengan dulu berapa? 149,1 baru dibagi 17,5. Nah ini jatuhnya 8 ya. 8 di sini, angka di sini berarti 8 berbanding 1 ya, kompresinya berarti 8 banding 1. Nah itu didapatnya. Ini cara ngitungnya ini ya, pokoknya patokannya ini, volume langkahnya itu sama dengan stroke. Volume langkahnya stroke, lalu volume sisanya kita ambil dari volume si head. Oke. Next, jadi ini kan yang basic ya, basic. Nah terus untuk yang cara ngitung, misalkan untuk ngitung volume silinder sama head ya, kita udah dapat, misalkan perubahannya juga udah dapat nih, itu kan nggak bakal merubah rumus juga ya, nggak bakal merubah rumus, dan mungkin bentuknya juga bakal kayak gitu juga, rumusnya pakainya gitu kan, karena misal kalau kita bikin yang biasanya sehernya piston biasanya 54, misalkan kita pengen gedein ke 57 atau misalkan ke 60, itu hasilnya bakal sama aja pakai rumusnya ya, IR kuadrat kali T ya. Beda lagi dengan ini, dengan cylinder head. Kalau cylinder head kita merubah seher atau naik ke seher, otomatis ini juga bakal berubah. Karena apa? Logikanya standarnya pabrik ini akan satu diameter dengan blok silinder ya, pasti. Ketika kita quarter, kita perbesar pistonnya, jadi nanti si blok silinder ini malah akan jadi lebih besar daripada silinder. Nah ini makanya kita di sini ada perubahan lagi. Secara menghitung volume mungkin sama dengan buret, dengan menggunakan buret ya, tetap kalau menghitung volume. Tapi untuk menentukan ini yang kita tadi sebut squeeze band ya, squeeze band, dan ini area ubah. Nah
ini kan mungkin kita nggak bakal terlalu merubah karena ubah akan berubah saat kita membuat squeeze band baru. Cara mengubahnya gimana? Kita harus bedah buku. Ini tadi poin ketiga ya, yang terakhir. Nah ini kita poin keempat. Cara menentukan lebar. Ini kita jatuhnya lebar ya. Lebar ini squeeze band. Oke. Nah ini. Jadi sesuai dengan pabrikan dan juga kalau kalian kenal Alexander Graham Bell dan si Gordon Jennings, ilmuwan dari barat ya, orang luar, dia yang ini kan untuk penemu telepon jelas ya, kita tahu dia Alexander Graham Bell penemu telepon. Dan mereka juga meriset untuk sepeda motor. Jadi khususnya di Patah dia membuat patokan itu squeeze band itu harus setengah 50-50 sama ini ya, 50/50 dengan kubah. Nah, ini cara tentunya gimana? Push. Oke, ini ya. Jadi kita lanjut ke tadi hapus dulu ya, sudah banyak ini space-nya untuk coret-coret. Lebar, squeeze band. Nah, tadi di patokan awalnya tentunya dari pabrikan dan si Alexander Graham Bell dan Gordon itu pokoknya si head dengan si block cylinder ini harus sama dengan ya. Nah ini harus sama dengan, jadi diameternya si block cylinder sama diameternya si head harus sama, patokannya itu. Jadi untuk membuat atau menentukan lebar squeeze band yang ini. Nah kita anggap ini anggap bulat aja ya, nggak enak anjir. Nah anggap bulat aja ini ya. Ini tampilan cylinder head kalau kita posisi tampak atas ya. Ini kalau tampak atas pasti kayak gini. Oke. Jadi di sini kita kasih ini misalkan A ya. A, ini B, ini C, ini D. A ke D itu lebar squeeze band sama dengan BC ini dia. Terus nanti kita ada CD lingkar kubah. Oke, nah untuk menentukan ini, jadi lebar ini ya, kenapa harus ditentukan? Karena lebar ini mempengaruhi terhadap karakter nanti si motor ya. Kalau misalkan kalian bikinnya, kalau si Graham Bell itu sama si Gordon itu dia membuat, kenapa dia bikin 50/50 antara squeeze band dengan kubah. Ini kubah ya, kubah. Nah ini squeeze band. Kenapa? Karena supaya torsi dan akselerasi
berimbang. Itu berimbang ya. Jadi nggak terlalu berat di torsi, nggak terlalu enteng di akselerasi. Makanya dibuat 50/50. Oke. Terus gimana cara nentuinnya? Cara nentuinnya gini. Kita harus tahu dulu si luas, otomatis luas si lingkar luar ya. Luas lingkaran itu apa rumusnya? Luas lingkaran ini mana ya? Lingkaran pi r kuadrat. Di sini misalkan 3, seperti biasa ya, ini nilai konstanta. Terus di sini misal kita punya yang tadi aja, kita patokannya R yang tadi itu misalkan 27. Di sini 27 kuadrat. Kita dapat berapa? Sudah cuy. Ini supaya cepat tadi ditulis dulu ya, jadi biar nggak lama videonya. Nah ini tadi udah dapat 228 ya. 228 itu untuk lingkar luar. Lingkar luar didapat 228,9. Nah sekarang lingkar yang kubah, ini kubah ya. Lingkar kubah ini otomatis kita dapat dari, kalau kita ngikutin si rumus Gordon sama Alexander Graham Bell, dia kan mintanya 50/50. Jadi 50/50 si diameter luar sama dalamnya tuh untuk membuat lebar Swiss band. Jadi otomatis 2289 ini lingkar luar dibagi 2, hasilnya 1145 ya, sekitar sini. Itu 44 ya 44,5. Itu 44,5 sekitar gitulah. 44,5. Nah ini jadi kita nyari lagi untuk R kuadrat untuk menentukan si diameter yang lingkar dalam. 1145. Jadi udah tahu pokoknya ini ya 114,5. Bentar kita hitung lagi berarti. Dibagi 114,5 dibagi 3,14. Nah ini hasilnya 364,4 ya. Di sini ya mau beda ini. Nah ini terus si 364 ini karena dia masih R kuadrat, kita bikin R kuadratnya karena pindah ke kanan jadi akar. Di sini akar ya. 364,4 akarnya itu berapa? Kita lihat akar dari 364,4 sama dengan 19,08 ya, 19,08. Ini nggak jauh beda sih nilainya. Nah ini dari 19,08 ini kita kan dapatnya R nih diameternya. Untuk diameter ini R-nya yang diajari. Untuk diameternya kita ngambil berarti dari rumus 2 kali R. R-nya R mana? R ini. Turunin 19,8 ya. Ini 19,08 dikali 2 sama dengan 38,16 di sini ya. Nah ini diameternya berarti 38,16. Ini untuk yang dalam ya. Gitu. Nah kita tinggal kurangin ini yang luar sama dalam. Tadi luar itu kita dapatnya di diameter. Ini kan jari-jari diameternya berarti jatuhnya 54 ya tadi ya. Dari 27 ya, nilai 27 tadi 54 itu dikurangi 38,18 yang ini jatuhnya 16. Nah ini 16 itu bukan lebar, masih belum lebar ini ya, tapi dia totalnya karena 16
untuk menentukan ininya jadi berapa. Ini karena kanan kiri kita harus bagi 2 ya. 16 itu lebar total ya, kanan kiri. Untuk sebelahnya aja berarti kita dibagi 2 ya. 16 bagi 2 berapa berarti 38, sorry itu enggak 38, koma 15 ya, ini jatuhnya 15. Jadi ini 15,82. Nah dibagi 2. Oke, hasilnya 7,91. Nah ini. Jadi kita dapat lebarnya ini harus 7,91. Nah itu. Jadi untuk merubah headnya di bagian lebar squeeze, kita harus bikin 7,91. Jadi biar asumsinya gini, untuk ikutin tadi ya rumusnya si Gordon sama si Alexander Graham Bell itu, ini kan secara tampilan ini ya, tampilan samping, karena dia udah naik ukuran seher. Nah ini jadi kita juga harus ubah ini untuk mendapatkan torsi sama akselerasi ya, 50 nih. Jadi di sininya 7,91. Kita harus bikin ini kanan kirinya 7,91. Dan ini kemiringannya itu kita ngikutin seher atau piston. Biar apa? Biar jarak dari sini ke sini, kerenggangan atau disebutnya clearance ya, dia itu harus sama dengan 0 atau sama. Misalkan di sini 1, kita harus bikin di sini 1, karena 1 bagi 1 hasilnya 1 ya, maksudnya jadi 0 gitu. Bukan 1 bagi 1, maksudnya di sini 1, di sini 1, hasilnya kan sama tuh. Jadi kita nggak ada over di misalnya di sini lebih besar ya, jadi merucut ini 1, ini 2 misalkan. Nah ini jadi jatuhnya rumusnya ini kita nggak kenal nih ya, karena di sini 2, di sini 1, kita nggak bakal bisa ngitung sesuai dengan yang tadi kita rumusin. Karena apa? Karena dia nggak sesuai dengan kemiringan headnya ya. Ini miring ya jatuhnya ya, kalau kita tambahkan ini miring. Nah ini miring ke dalam ya. Jadi ini harus sama clearance-nya itu, kalau di sini 1, ini 1. Nah ini berapa jarak clearance, berapa jarak ini ditentuin. Kalau yang si Graham Bell sih bilang dia 150 cc itu harus dikasih clearance 1 mm, sekitar maksimalnya 1 mm. Tapi di atas 170 dia harus 1 mm ke atas. Dia nentuinnya 1,2 mm. Karena nanti ini kita dia nggak matokin top segitu gitu. Karena apa? Karena nanti kita yang main kompresi sendiri, kita yang nentuin untuk main kompresi kita sendiri ya. Jadi sekitarnya segitu, minimal dan maksimal dia hanya nentuin kayak gitu. Tinggal cari enaknya nanti di karakter motor. Nah kayak gitu ya. Oke, jadi ini sedikit ini ya ulasan tentang cylinder head ya, dengan menentukan lebar squeeze band. Oke, nanti kalau ada pertanyaan tinggal komen di kolom komentar aja ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.